Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini bersama Bang Yofi sebagai staf ahli BEM FPK UNP. Pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai praktik-praktik kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dengan perspektif Pancasila sebagai sistem etika. Oke Bang, sekarang kita lanjut ke sesi pertanyaan. Apa tanggapan Anda mengenai kepemimpinan di negara saat ini? Terkait gaya kepemimpinan ya. Terkait kepemimpinan negara saat ini sih tergantung ya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi banyak sebenarnya, kalau misalnya dari sisi gaya kepemimpinan presiden, khususnya presiden ya, Pak Jokowi sendiri sih kalau dari lihat secara keseluruhan ini beliau lebih merakyat ya. Artinya interaksi dengan masyarakat Indonesia itu lebih intens, dan juga di beberapa sektor seperti pertumbuhan ekonomi dan juga sektor pariwisata beliau juga insentif untuk meningkatkan memang nilai-nilai yang ada seperti itu, kayak terbukti dengan banyaknya pembangunan yang udah beliau bikin gitu kan, sepertinya kayak beberapa ruas tol yang di Papua, terus bukan di Papua saja sih, cuman di beberapa kota banyak juga ruas-ruas tol yang udah dibangun, terus pembangunan bendungan juga, terus bagaimana pengelolaan PT Privat yang sebelum-sebelumnya nggak dijamah oleh kepemimpinan sebelumnya, tapi pada saat periode beliau ini beliau bisa seperti itu. Dan juga banyak di sektor pariwisata juga gimana setelah pandemi ya. Karena kemarin ini kita pandemi, jadi kayak bener-bener segala sektor di perekonomian itu khususnya pariwisata juga jatuh dong tentunya. Nah di sekarang ini pemerintahan Indonesia juga lagi gencar-gencarnya buat mengoptimalisasikan pariwisata gitu. Dan juga dari kayak pemimpinan beliau ini juga punya pengaruh besar gitu, baik itu dari internal sendiri maupun bilateral gitu, artinya hubungan Indonesia dengan negara lain. Terbuktinya sekarang ini lagi G20 ya di Bali sekarang kan. Nah itu juga menjadi bukti bahwasannya beliau mampu dipercaya seperti itu oleh negara-negara lain agar Indonesia ini bisa gitu, bukan hanya negara yang dikenal sebagai negara yang memang Asia Tenggara yang berkembang, tapi sekarang ini Indonesia cukup pesat lah pertumbuhannya gitu, dan juga diakui oleh mancanegara. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Abang sebagai staf ahli BEM FPK menyikapi problematika dalam praktik kepemimpinan yang direalisasikan saat ini? Oke baik, kalau terkait kita bicara kepemimpinan tentunya segala sesuatu gak ada yang mulus ya, bisa ada plus minusnya gitu. Terus juga dengan kepemimpinan seorang pemimpin bagi negara kita, mungkin bukan jadi rahasia umum lagi ya, bahwasannya banyak gitu sederetan problem atau masalah gitu, isu-isu yang kita sama-sama lihat akhir ini gitu, maupun isu-isu korupsi, isu dan lain-lain, narkotika dan lain sebagainya. Belum lagi masalah-masalah kepercayaan masyarakat terhadap seperangkat petinggi negara seperti DPR atau MPR gitu. Itu kan juga menjadi sebuah wajah gitu, gimana dampak dari kepemimpinan sendiri gitu. Karena kan setiap pemimpin itu setiap masyarakat itu tergantung dari siapa yang memimpin gitu. Artinya tergantung gaya kepemimpinan itu juga cukup berpengaruh, dan juga dari kepemimpinan itu tentunya banyak timbul problem atau masalah gitu. Dan bagaimana saya menyikapinya tentunya dengan dengan objektif ya gitu, tergantung permasalahannya apa dan bagaimana. Apalagi kita sebagai mahasiswa tentunya kita nggak bisa melihat masalah dari satu sudut pandang saja. Dan juga kalau menurut saya sih, kalau misalnya memang masalah itu real adanya ya dikatakan saja itu sebagai sebuah masalah gitu, itu dianggap sebagai kekurangan. Kan juga banyak tuh diantara kita ataupun sebagian masyarakat karena kepentingan pribadi atau golongan gitu kan, jadi masalah tadi itu bisa saja ditutupi ataupun nggak dianggap sebagai sebuah masalah gitu. Artinya
kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai organisator di sebuah kampus gitu menyikapi problematika yang ada, tentunya kita pertama mengiyakan problem itu ada, dan juga kita sebagai mahasiswa bagaimana sih peran kita biar kita bisa gitu loh, setidaknya sedikit banyaknya bisa punya peran di sana, bisa apa ya, ikut adil juga dalam mengatasi masalah yang juga berkaitan dengan gaya kepemimpinan presiden kita. Jadi Bang, menurut pendapat Abang sebagai staf ahli BEM FPK, adakah dalam kepemimpinan saat ini yang mempunyai dampak positif bagi jabatan Abang? Contohnya? Oke. Mungkin kalau itu apa ya, kalau misalnya dari pertanyaan tadi lebih ke umum ya gitu. Artinya dengan gaya kepemimpinan saat ini dampaknya ke kita mungkin kalau secara khusus nggak terlalu ada ya, karena kan kita maksudnya tuh gimana, secara struktural kita nggak bersentuh langsung gitu. Artinya di sini tuh hanya sebagai apa, presiden dan juga rakyat biasa seperti itu. Cuman kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh presiden tentunya juga pengaruh dampak gitu ya. Gini, dari kebijakan yang ada tentunya apa, maksudnya gini, presiden kan punya menteri, apalagi kita sebagai mahasiswa kan di bawah Kemendikbud gitu. Artinya ketika presiden punya kebijakan baru yang akhirnya direalisasikan oleh para menteri, dia punya program kerja, dan itu pun secara nggak langsung berdampak ke kita gitu sebagai mahasiswa, bagaimana regulasi kampus dan lain sebagainya, bagaimana kebebasan berpendapat di kampus sebagainya, itu kan juga apa ya, pengaruhnya itu dari apa, maksudnya tergantung bagaimana kementerian saat ini. Artinya walaupun secara itu mungkin pengaruhnya itu nggak secara langsung, tapi dari kebijakan-kebijakan yang ada itu punya pengaruh gitu. Kalau saat ini sih mungkin nggak terlalu banyak yang Bang tahu ya gitu. Kalau dari kebijakan yang dari saat ini mungkin banyak plus minusnya juga ya gitu. Ada beberapa memang program-program dari kementerian yang memang itu mensejahterakan pendidikan Indonesia gitu, dan juga membebaskan ekspresi dalam kita sebagai mahasiswa. Tapi di lain itu juga banyak minus-minusnya, seperti kayak apa ya, pengekangan kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Itu sih kalau Saat ini banyak kasus terkait permasalahan yang mencoreng nilai etika Pancasila. Contohnya bisa dilihat dari maraknya kasus korupsi di Indonesia. Menurut Abang, pembenahan seperti apa sih yang harus dilakukan masyarakat agar terwujudnya nilai Pancasila? Mendalamnya itu kayak di kampus ini Bang, Abang kan termasuk salah satu staf ahli. Nah, gimana sih Abang memberikan pembenahan kepada apa namanya, mahasiswa-mahasiswa yang kan BEM itu berarti perwakilan mahasiswa ya Bang? Nah, itu gimana Bang? kalau misalnya terkait itu tadi apa pertanyaan kan tentang itu ya? Iya, pembenahan agar masyarakat mengerti Bang kasus permasalahan mencoreng nilai etika Pancasila tersebut seperti korupsi gitu. Kalau terkait itu di lingkungan kampus mungkin kita bisa apa ya, karena kan mahasiswa itu punya cakupan yang beda ya, dari kalau misalnya di pemerintahan mungkin kalau misalnya salah satu tindak atau apa ya, tindakan perspektif lah gitu dengan memberikan hukuman atau sanksi terhadap pelaku gitu. Cuma kalau misalnya kita sebagai mahasiswa di lingkungan kampus terkait apa ya, problem yang tadi disebutkan gitu, pelanggaran nilai-nilai Pancasila, tentunya dengan apa yang kita bisa juga gitu sebagai mahasiswa gitu. Artinya sesuai dengan apa yang bisa kita cakup gitu loh. Mungkin bisa dilakukan hal-hal yang sederhana gitu, mungkin menanamkan nilai-nilai tadi gitu kan kepada teman-teman mahasiswa lainnya, ataupun melalui program-program yang ada gitu. Bagaimana kita bisa menciptakan program di mana outputnya itu bisa menanamkan nilai-nilai itu tadi, sehingga sedikit banyaknya bisa juga ikut andil dalam hal tersebut. Hal apa yang udah Abang lakuin secara pribadi dalam menyikapi nilai beretika secara Pancasila? Kalau terkait itu mungkin lebih ke praktik-praktik hal sederhana ya. Kalau misalnya dibilang juga penerapannya bagus mungkin enggak ya, karena kan kita juga kadang
saya pribadi kadang kayak nggak terlalu menghiraukan gitu, apalagi terkait etika dalam Pancasila ini tentunya. Tapi kayak nilai-nilai pokok yang memang udah menjadi nilai-nilai dasar, tentunya kita sebagai mahasiswa juga, sebagai masyarakat Indonesia juga, tentunya selain Pancasila kita juga punya Tridharma perguruan tinggi ya, itu juga artinya dengan apa yang udah menjadi nilai-nilai dasar tentu kita jaga seperti itu. Menurut Abang, sebagai mahasiswa, bagaimana resolusi kepemimpinan saat ini menuju kepemimpinan yang baik untuk masa yang akan datang? Kalau terkait pertanyaan itu mungkin ini setiap orang mungkin beda-beda ya perspektifnya gitu, benar juga sudut pandangnya. Terus juga bicara resolusi dari kepemimpinan saat ini ke kepemimpinan selanjutnya. Tentunya hal yang menjadi, kalau kita bilang sih kayak minus ya, hal-hal yang tentunya menjadi kekurangan saat kepemimpinan saat ini, tentunya itu menjadi PR gitu kan bagi kepemimpinan selanjutnya. Bagaimana apa-apa yang masih kurang ataupun kurang tepat pada saat ini, maupun itu terkait kebijakan ataupun yang lainnya, dan itu juga tentunya menjadi PR yang untuk diperbaiki di kepemimpinan selanjutnya. Terus juga mungkin di kepemimpinan selanjutnya ya, apalagi kita sebagai masyarakat ya, tentunya punya harapan gitu kan, dimana kepemimpinan selanjutnya itu bisa menjadi lebih baik atau better dari yang sekarang. Artinya bukan yang sekarang ini buruk, tapi tentunya kita punya standar yang berbeda gitu kan. Dan juga bagaimana kepemimpinan yang selanjutnya itu bisa lebih membawa kesejahteraan masyarakat gitu kan, memang benar-benar mensejahterakan masyarakat dan juga adil gitu dalam memimpin.